Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Riki Widyolaksono, Rodi Amin Hamidah, dan juga Surya Margarita. Pada kesempatan ini, kami akan membahas terkait dengan materi menulis bagian akhir dari karya ilmiah, atau sering biasa kita sebut sebagai penutup. Pada bagian penutup, secara umum, jika karya ilmiahnya berupa makalah atau artikel, khususnya artikel hasil penelitian, penutupnya terdiri atas simpulan dan saran. Simpulan berisi tentang rangkuman pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya, sedangkan saran berisi tentang pendapat penulis yang telah dibahas atau disusun di bagian awal. Penutup yang kami bahas kali ini hanya sekadar penutup makalah dan penutup artikel. Baik, untuk selanjutnya terkait tentang penjabaran simpulan dan saran pada artikel ilmiah atau makalah akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Selanjutnya adalah penutup makalah yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada simpulan dan ada saran. Simpulan merupakan cakupan dari keseluruhan isi bagian awal hingga bagian inti makalah. Simpulan makalah harus linier dengan rumusan masalah atau fokus penelitian. Simpulan makalah dapat disajikan dalam paparan verbal maupun numerik. Simpulan verbal. Simpulan verbal ini memiliki ciri-ciri yaitu ditulis dalam paragraf-paragraf dan isi setiap paragraf menjabarkan simpulan masing-masing rumusan masalah atau fokus penelitian. Setiap paragraf terdiri dari minimal 3 kalimat dan kalimatnya tidak bertele-tele atau to the point. Nah, berikut adalah contoh dari kesimpulan yang saya ambil dari makalah yang berjudul Fungsi Tuas Tamen dalam Penyerbukan dan Potensi Bunga Salvia sebagai Tanaman Hias di Kebun Raya Cibodas oleh Desti pada tahun 2015. Pada kesimpulan ini terdiri dari satu paragraf, di mana dalam satu paragraf ini terdapat 3 kalimat, dan dalam paragraf ini sudah memuat jabaran dari masing-masing rumusan masalah. Selanjutnya ada simpulan numerik. Sesuai dengan namanya numerik, jadi kesimpulan ini ditulis dalam bentuk penomoran. Seperti contoh yang sudah saya ambil dari makalah yang berjudul Problematika Pendidikan di Indonesia oleh Afifah pada tahun 2015. Di sini dapat kita lihat kesimpulannya berupa penomoran, terdapat 3 nomor, dan dalam setiap nomornya ini sudah menjabarkan dari rumusan masalah masing-masing. Selanjutnya adalah bagian dari penutup, yaitu saran makalah. Saran makalah merupakan bagian penutup makalah. Bagian ini berada di akhir dan diawali oleh serangkaian kata guna memberikan solusi. Saran tersebut berisi ulasan-ulasan yang direkomendasikan oleh penulis kepada pembaca tentang topik yang dikaji dalam bahasan. Nah, yang menjadi poin penting, makalah yang bukan penelitian itu tidak perlu disertai saran. Yang perlu disertai saran itu adalah makalah yang menggunakan penelitian atau eksperimen yang telah melakukan trial and error. Seperti contoh yang telah saya ambil dari makalah yang berjudul Peran Teknologi dalam Perawatan Kesehatan Mental oleh Rofifah tahun 2020. Ini merupakan sebuah penelitian dan sarannya ini direkomendasikan untuk pelayan kesehatan dan mahasiswa. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai penutup artikel. Berikut adalah simpulan artikel. Yang pertama,
Simpulan merupakan cangkupan dari isi keseluruhan isi artikel. Yang kedua, simpulan harus linier dengan rumusan masalah atau fokus penelitian. Yang ketiga, simpulan artikel hanya disajikan dalam paparan verbal, bukan numerik. Berikut adalah contoh simpulan. Ditulis dalam paragraf. Dalam contoh simpulan ini harus ditulis dalam paragraf. Di setiap paragraf menjabarkan simpulan masing-masing rumusan masalah atau fokus penelitian. Setiap paragraf terdiri atas minimal 3 kalimat dan tidak bertele-tele. Yang selanjutnya, saran artikel. Artikel yang merupakan hasil penelitian perlu disertai saran. Saran tersebut berisi ulasan-ulasan yang direkomendasikan oleh penulis pada pembaca tentang topik yang dikaji dalam bahasan. Artikel yang bukan hasil penelitian tidak perlu disertai saran. Berikut adalah contoh saran. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.